bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik-adik mahasiswa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan anugerah dan nikmat-Nya atas limpahan rahmat-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di aula sekarang ini dalam keadaan sehat tentunya. Terima kasih untuk para masyarakat sebesar 120 lebih undangan yang sudah berhadir di aula sekarang ini. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, kita berada di acara seminar anti korupsi. Saya, Winitino Esterina, akan menyiapkan pidato berkaitan mengenai pemberantasan korupsi. Sehingga tujuan acara ini berlangsung ialah agar kita dapat mewujudkan negara Indonesia sebagai negara yang bebas korupsi dan menciptakan masyarakat intoleran terhadap tindakan pidana korupsi sekarang ini. Baiklah, pertama kita akan membahas berita mengenai Jokowi komitmen pemerintahan berantas korupsi tidak akan pernah surut. Presiden Joko Widodo, atau lebih sering kita panggil Jokowi, menegaskan komitmen tegas pemerintahan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, Jokowi menyampaikan pemerintahan terus melakukan langkah-langkah pencegahan korupsi. Komitmen pemerintahan terhadap pemberantasan korupsi tidak akan pernah surut. Upaya pencegahan juga terus dilakukan dengan membangun sistem pemerintahan dan publik yang transparan dan akuntabel. Kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana Merdeka, seperti dilansir akun YouTube Sempers Selasa tanggal 7 bulan 2 2023 lalu. Jokowi juga menjelaskan pemerintahan terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jokowi juga menjelaskan pemerintahan terus mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jokowi juga membeberkan soal perizinan online, single submission, serta penggandaan barang dan jasa melalui e-katalog. Hal-hal lain yang disampaikan Jokowi adalah langkah penindakan yang dilakukan pemerintahan. Jokowi juga menegaskan agar terus melakukan pengejaran dan penyitaan terhadap aset-aset obligor BLBI yang tidak kooperatif. Aparat mengatakan, hukum telah melakukan penindakan tegas terhadap sejumlah kasus mega korupsi seperti kasus Asabri dan Jiwarasaya. Hal serupa juga akan dilakukan untuk kasus-kasus lainnya, ujar dia. Itulah berita yang saya bawakan pada hari ini, dan apa hubungannya pada pembahasan kita kali ini mengenai pemberantasan korupsi, membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel. Baik, berdasarkan informasi tersebut, mari kita sebagai masyarakat Indonesia berlaku untuk membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, terlebih untuk para pejabat negeri. Karena selain dapat meningkatkan rasa tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat dan dengan tata kelola yang transparan dan akuntabilitas, rakyat juga dapat berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Kita tahu bahwa korupsi terjadi di dalam negeri ini sangatlah banyak, mulai dari para pejabat negeri, para pengelola perusahaan, dan juga para masyarakat awam seperti kita. Tunggu dulu, apa sih itu korupsi? Kenapa sih korupsi bisa berakibat sangat fatal bagi negeri ini? Baik, korupsi itu adalah suatu tindakan penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi keuntungan pribadi. Korupsi dapat dalam bentuk apapun seperti pungli, penyuapan, atau pemasaran untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi, penimbunan barang, penggelapan dana, dan lainnya. Dengan adanya pemberantasan korupsi, dengan membangun tata kelola yang transparan dan akuntabel, dapat memungkinkan perubahan yang bertujuan untuk mengubah pola pikir, terintegritas, atau suatu karakter baik manusia, atau budaya baik organisasi yang menimbulkan daya dorong untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Sehingga negara dapat bertumbuh dengan menjunjung hak dan kewajiban
dari masyarakatnya. Kita sebagai masyarakat dapat berperan serta dalam pemberantasan atau pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk mencari, memperoleh, ataupun memberikan data dan informasi tentang tindak pidana tersebut atau melaporkannya terhadap pihak yang berwenang. Baik, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada hadirin yang sudah berhadir di aula sekarang ini. Semoga kita akan terus diberikan akal pikiran yang sehat yang dapat menuntun kita terhadap masa depan yang cerah kepada negeri kita tercinta Indonesia. Kamu lagi bingung mau kuliah di mana? Bagi yang sedang mencari perguruan tinggi berkualitas dengan biaya yang terjangkau dan bisa sambil bekerja, STIKE PGRI Banjarmasin adalah pilihan yang tepat. Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau lebih sering didengar dengan STIKE PGRI Banjarmasin adalah sebuah perguruan tinggi swasta di Kalimantan Selatan yang didirikan pada tanggal 25 November 1985. Ada banyak program studi yang tersedia di sini, yaitu program studi pendidikan matematika, program studi pendidikan biologi, program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, program studi pendidikan bahasa Inggris, program studi pendidikan seni tari, pendidikan teknologi informasi, dan program studi pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD. Institusi dan semua program studi sudah terakreditasi B. Di sini kamu juga bisa mendapatkan beasiswa seperti KIP kuliah dan beasiswa lanjut. Di STIKE PGRI Banjarmasin banyak kegiatan mahasiswa bisa kamu masuki seperti Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM dan Legislatif Mahasiswa serta himpunan kemahasiswaan sesuai dengan prodi yang kamu masuki. Jadi kamu tidak usah bingung mau masuki unit kegiatan mahasiswa seperti apa. Di STIKE PGRI Banjarmasin juga menyediakan fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, lab bahasa, lab MIPA, lab pengajaran, lab komputer, dan masih banyak lagi. Mari bergabung di keluarga besar STIKE PGRI Banjarmasin, kampus yang mencetak guru-guru berkualitas. Dan tidak hanya itu, alumni dari STIKE PGRI Banjarmasin juga banyak yang sukses di berbagai bidang. Jadi, jangan ragu mau masuk STIKE PGRI Banjarmasin ya.